Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas form pada HTML. Sebelumnya saya jelasin dulu apa itu form pada HTML. Form sendiri dia biasanya digunakan untuk keperluan seperti mengumpulkan informasi atau meminta umpan balik dari user. Biasanya contohnya seperti menawarkan barang atau jasa secara online atau menyediakan pelayanan untuk membaca pemakai. Dan dalam form sendiri dia ada beberapa atribut, yaitu text box, check box, radio button, push button, list menu, dan lainnya. Nah, ada juga 5 atribut yang biasa digunakan dalam pembuatan form, teman-teman. Contohnya method, action, name, value, dan type. Nanti ketika kalian membuat form, ini atributnya akan kita gunakan gitu. Nah, ini ada contoh pertama atribut form, yaitu text box. Text box sendiri apa? Text box sendiri dia salah satu jenis kontrol untuk memasukkan data. Biasanya atribut type-nya text, teman-teman, dan dia biasanya dipakai untuk nama, npm, pokoknya dia untuk memberikan nilai suatu input gitu, teman-teman, dan tipenya text. Terus lanjut ada checkbox. Checkbox sendiri apa? Checkbox sendiri dia memberi beberapa pilihan kepada user. Dengan checkbox, user dapat memilih salah satu atau lebih dari satu pilihan, atau tidak sama sekali, tergantung kita ngaturnya seperti apa, teman-teman. Dan bisa dilihat contohnya seperti ini. Inputnya type checkbox. Di sini nanti bentuknya seperti ini, teman-teman, checkboxnya. Lalu ada radio box. Radio box sendiri apa? Dia hanya bisa memilih satu pilihan yang tersedia, teman-teman. Kalau yang tadi checkbox dia bisa milih satu atau lebih dari satu. Nah, kalau radio box dia cuma bisa milih satu doang gitu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti bikin form dan ada teman-teman bingung mau pakai checkbox atau radio box, teman-teman tinggal pastiin teman-teman mau bikin form yang isinya si usernya bisa milih lebih dari satu, atau emang itu harus diisi satu pilihan. Jadi bisa menggunakan checkbox atau radio box gitu. Lalu yang terakhir ada option, teman-teman. Nah, option sendiri apa? Option dari bahasa Indonesia aja, option itu pilihannya, teman-teman. Nah, jadi dia ditulis lebih dari satu sebagai daftar untuk memilih pilihan yang diinginkan oleh user. Jadi biasanya si option ini dia anak elemen dari select, teman-teman, dari select, data list, dan option group gitu, teman-teman. Terus di sini di tag form sendiri biasanya kita pakai metode get atau post tadi ya, teman-teman, untuk mengirim data ke file tujuan. Jadi nanti biasanya kalau dalam form kan kita ngisi ya, teman-teman, ngisi nama, npm, atau apapun itu. Nah, nanti data yang udah kita isi ini bakal masuk bakal ke input gitu, teman-teman. Jadi biasanya kita bikin file lain untuk menampung inputan yang sudah kita isi tadi itu, teman-teman. Terus di sini ada beberapa tag yang biasa dipakai dalam form. Bisa teman-teman lihat sendiri di modulnya berserta fungsi-fungsinya. Jadi ketika teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat ke modul. Terus di sini ada text area yang tadi, teman-teman, ya kan, dia hanya bisa diisi teks, teman-teman. Jadi
contohnya ya pengisian alamat lengkap, nama ya tadi, jadi hanya bisa diisi oleh teks. Terus ada teks select yang tadi, jadi si usernya memilih data yang sudah disediakan kalau teks select tuh teman-teman. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membuat form biodata seperti ini teman-teman. Nih, ini sudah saya buat tadi. Kita akan membuat seperti ini. Gimana caranya? Karena di sini videonya cuma 15 menit, jadi tadi saya udah ngoding dari awal, saya udah bikin dari awal, dan di sini saya akan jelasin codingannya ya teman-teman, bagaimana codingannya, karena kalau dibikin dari awal lumayan panjang teman-teman, jadi saya jelasin ya. Seperti biasa, pertama kita pasti ini badan yang wajib ada di dalam HTML, lalu yang teman-teman udah pelajarin minggu lalu, kita di sini makainya yang eksternal CSS, jadi kita bikin file CSS selain di luar file HTML ini ya teman-teman. Terus kita mau bikin form biodata teman-teman, kita mau bikin form biodata dengan isinya ada nama, password, jenis kelamin, tanggal, bahasa yang dikuasai, kota asal, dan alamat gitu teman-teman. Ini kita abaikan dulu ya. Jadi apa aja sih yang teman-teman coding di dalam HTML-nya? Pertama ada ini form biodata title. Untuk ini ya teman-teman. Terus di sini ada nama dengan tadi, jangan lupa kalau kita mau bikin form, tag yang harus untuk mengawalinya adalah menggunakan tag form ini. Sama seperti kemarin kita membuat tabel, pasti diawalin dengan tag table. Nah, dalam membuat form kita diawalin dengan tag form, jangan lupa ini teman-teman ya. Terus mungkin teman-teman tanya, kak kok ini ada tabel lagi? Kenapa ada tabel lagi kak? Nah, kenapa ada tabel lagi? Jadi fungsi tabel ini untuk ngerapihin si form ini, untuk ngerapihin isi-isi form ini teman-teman. Kalau dia nggak pakai tabel, mungkin bisa ada cara lain, cuman saya lebih memilih untuk menggunakan tabel, jadi terlihat rapi. Ini pun ininya sejajar, jadi enak gitu kan teman-teman dilihat. Jadi kita menggunakan tag table juga tuh. Terus ini ada input type text, dan tadi saya bilang kalau dia inputannya hanya diisi dengan teks, berarti dia menggunakan input type text. Nah, kalau dia jenis kelamin, berarti kan jenis kelamin milih salah satu aja ya teman-teman, nggak mungkin kan jenis kelamin dalam satu orang tuh punya jenis kelamin dua tuh nggak mungkin kan. Nah, berarti cuma bisa milih satu, dan itu menggunakan atribut radio. Input type radio ini namanya, maksudnya seperti variabel nama variabel si jenis kelamin ini JK. Terus value-nya laki-laki, nilai dari si variabel ini laki-laki tuh teman-teman. Dan ini ada tanggal. Nah, tipe input untuk tanggal yaitu date teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman tanya, kak ini harus update, kak ini harus JK, kak ini harus pas, kak ini harus nama. Enggak teman-teman, ini variabel, jadi teman-teman bebas mau kasih nama apa. Terus di sini ada bahasa yang dikuasai. Bahasa yang dikuasai kan dia bisa milih dari satu ya teman-teman, jadi bisa menggunakan atribut checkbox untuk bisa milih lebih dari satu. Lalu
Di sini ada kota asal teman-teman. Nah, kota asal kita makainya atribut option. Di sini saya cuma nulis Jakarta Bekasi. Biasanya kan banyak ya teman-teman. Nah, kita pakai Jakarta Bekasi. Kenapa pakai tipe option kayak gini? Karena kalau pakai checkbox kayak gini teman-teman lumayan banyak kan, lumayan banyak, dan jadi tampilannya jadi berantakan seperti itu teman. Jadi nggak enak dilihat juga. Terus sama halnya dengan kalau kita pakai radio ini. Jadi kan nanti misalnya di sini lebih Jakarta, Bekasi, Semarang, Jogja, terus Kudus, terus Sidoarjo, kan jadi numpuk banget ya teman-teman. Nah, makanya kita menggunakan select itu. Terus di sini ada alamat sendiri, kita menggunakan tipe input text area seperti nama tadi. Nah, sekarang kita bahas CSS-nya teman-teman. Di sini CSS-nya saya udah bikin, ada kelas form container, button, form title, sama TD. Nah, ini tuh apa? Kenapa ada ini? Nah, ini dia gunanya untuk mengatur semua yang ada di dalam tampilan web ini. Semuanya diatur. Jadi tulisan yang ini font family Open Sans, sans serif. Jadi tulisan yang ada di dalam web ini dia pasti menggunakan font yang Open Sans sama sans serif gitu teman-teman. Terus body, kita membicarakan body. Untuk ini, untuk untuk mengatur apa yang ada di dalam tag body ini. Jadi dari sini sampai sini ini semua diatur sama kelas body ini. Dari tingginya, terus backgroundnya ini teman-teman ditaruh di CSS body ini nanti. Jadi lebih mengatur ke backgroundnya teman-teman gitu. Terus ini ada form container, kelas form container. Dia untuk apa? Dia yang bikin apa nih teman-teman, bikin card ini, yang bikin card ini teman-teman. Terus lebarnya dia 400, border ini ya teman-teman, border itu. Terus mungkin teman-teman tanya, sebentar saya lupa, padding. Nah, mungkin teman-teman nanya padding itu apa. Padding itu ya dia yang ngatur jarak antara ini dan ini teman-teman. Nih, diatur jaraknya oleh padding. Jadi dia yang lebih mengatur jarak antara ini dengan ini dengan ini. Pokoknya mengatur jarak satu dengan yang lainnya. Terus ada button container juga. Nih, button container dia yang mengatur button-button yang ada di dalam form ini dengan aturan teksnya itu dia rata kanan. Nih teman-teman, si button ini diatur menjadi rata kanan. Form titlenya ini teman-teman, dia diatur jadi tengah dengan padding bottomnya 30, jarak antara ini dengan ini, dia antara si ini dengan form ini dia jaraknya 30 pixel. Dan TD itu
ini ya teman-teman, kolom. Jadi jarak antara kolomnya pun diatur 8 pixel. Terus buat teman-teman mungkin tanya, kak ini form container, button form title itu bisa ngasal atau enggak? Nah, jadi teman-teman kalau form container ini, si container ini tuh fungsinya dia yang membungkus konten web ini. Jadi bikin ngatur cart ini, kotak ini pakainya kontainer, bikinnya pakai kontainer, terus pokoknya yang membungkus konten web tersebut deh teman-teman. Terus button simpelnya bikin kotakan gitu teman-teman, simpelnya ya, bikin card atau kotakan supaya terlihat lebih rapih. Terus button container, berarti nanti dia yang ngatur si button ini teman-teman nih, ngatur si button ini. Terus button form title, kata-kata. Nah ini kan mungkin teman-teman nggak ngelihat di sini dipanggil class button, class form title, class td, mungkin teman-teman nggak lihat kan ini dipanggil di dalam sini. Nah kenapa? Karena ini button ini karena tadi kan teman-teman ngelihat ada di CSS-nya TD ya. Nah ini tuh udah terwakilin teman-teman tanpa harus dipanggil, jadi udah tahu gitu teman-teman. Terus ini juga button ini gitu, karena kan udah kita link ya style.css-nya ada gitu. Udah gitu ini yang form title juga teman-teman atur jadi yang ini form title nih, supaya jadi ke tengah gitu teman-teman. Bisa teman-teman lihat dan ikutin dan pahamin lagi. Mungkin penjelasan saya kurang dimengerti, tapi ketika teman-teman cobanya dan melogikakan codingan ini, program ini, mungkin teman-teman lebih paham. Jadi nanti kita coba dalam activity-nya. Supaya teman-teman lebih mengerti, dan mungkin nanti kita bisa tanya jawab pada sesi Google Meet. Sekian penjelasan dari saya, maaf kalau kurang jelas dan kurang dimengerti. Terima kasih teman-teman.